Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahi ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita lihat dalam sejarah umat Islam, pertolongan Allah itu sangat banyak terjadi pada bulan Ramadan. Perang terbesar dalam umat Islam, sejarah Islam, Perang Badar, perang pertama kali dalam sejarah Islam, perang yang dihadiri oleh sebaik-baiknya manusia dan juga seburuk-buruknya manusia, dihadiri oleh sebaik-baiknya malaikat, pimpinannya malaikat, juga dihadiri oleh seburuk-buruknya alam gaib, iblis laknatullah alaih, di mana waktu itu jumlah umat Islam sangat-sangat sedikit, persenjataan juga sangat-sangat minimal, tetapi mampu mengalahkan pasukan kafir yang jauh lebih banyak daripada pasukan umat Islam, persenjataan lebih komplit daripada yang dimiliki umat Islam. Dalam peperangan tersebut nampak betul bagaimana pertolongan Allah kepada umat Islam. Al-Quran juga Allah turunkan pada bulan Ramadan, di mana Al-Quran ini adalah sumbernya ilmu. Seluruh ilmu semuanya bersumber dari Al-Quran. Maka para ulama mereka mengambil pelajaran, selain dikuatkan dengan banyak riwayat hadis, mereka juga mengambil pelajaran bahwasanya bulan Ramadan ini sangat-sangat munasib kalau kita meningkatkan mujahadah kita, meningkatkan sungguh-sungguh kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan lagi dan lagi rengean-rengean kita kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala tunaikan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, baik itu urusan-urusan yang kecil maupun urusan-urusan yang besar. Maka ini bulan Ramadan sangat-sangat munasib untuk menimba ilmu agama, karena Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan. Sangat munasib untuk kita merengek-rengek kepada Allah agar Allah datangkan pertolongan ghaibiyah, nusrah ghaibiyahnya, agar kita yang penuh dengan dosa, hati yang kotor ini, Allah bersihkan hati kita, Allah bersihkan diri kita dari dosa-dosa dengan barakah bulan Ramadan. Maka termasuk salah satu doa yang dipesankan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyak doa tersebut. Ada 4 kalimat, 4 lafaz Nabi berpesan agar kita memperbanyak doa tersebut. Yang pertama kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua istighfar, astaghfirullah. Yang ketiga minta surga, as'alukal jannah. Yang keempat minta agar dijaga dari siksa neraka, wa na'udzubika minan nar. Maka sebelum kita mulai, mari kita baca sama-sama doa tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah
wa a'udzubika minan nar. Insyaallah materi kita pagi ini melanjutkan yang kemarin, masih menyempurnakan pembahasan tentang fidyah. Kemarin kita bahas tentang siapa saja orang-orang yang berkewajiban membayar fidyah. Sedikit mengulangi mengenai orang yang meninggal dunia sedangkan dia punya tanggungan puasa. Dulu di bulan Ramadan dia pernah tidak puasa. Maka ada 3 macam. Yang pertama, dia orang yang tidak puasa karena memang uzur, sakit, safar, atau kalau ibu-ibu sedang haid dan yang lain. Kemudian dia meninggal dunia memang karena belum ada kesempatan untuk mengqadhanya, maka nanti ahli waris tidak ada tanggungan apapun, si mayit juga tidak dianggap orang yang berdosa. Di bulan Ramadan tidak puasa 1 bulan full. Kenapa? Karena sedang sakit. Di Syawal juga belum sempat mengqadha. Kenapa? Masih sakit. Dzulqa'dah juga belum diqadha. Kenapa? Sudah dijemput oleh Israel. Maka orang seperti ini tidak ada tanggungan bagi ahli waris untuk memikirkan urusan qadhanya. Dia pun juga tidaklah dihukumi orang yang berdosa. Yang kedua, orang yang dia ini tidak puasa sebenarnya karena uzur, tetapi meninggal dunia belum sempat diqadha. Kenapa? Nanti dulu, ditunda dulu. Ternyata ditunda Israel datang sebelum mengqadha. Maka ini menjadi tanggungan ahli waris, antara puasa atas nama mayit, atau yang kedua membayar fidyah setiap orang setiap hari 1 mud. Kemudian yang ketiga, dia dulu nggak puasa. Kenapa? Males. Kenapa nggak puasa? Kalah dengan suasana. Kenapa nggak puasa? Berat rasanya di hati. Berarti nggak ada uzur, nggak ada alasan kenapa nggak puasa. Kemudian dia meninggal di bulan Ramadan, belum sempat mengqadha. Kenapa? Memang nggak ada kesempatan. Meninggalnya pas Ramadan. Tapi dulu dia nggak puasa. Kenapa? Tanpa ada uzur. Maka orang seperti ini tetap menjadi tanggungan ahli waris untuk qadha puasa atas nama si mayit atau membayar fidyah. Kemudian yang kedua, man aftara li kibr, seseorang yang tidak puasa karena memang sudah tua, umur sudah 80 tahun, atau sebagian pelosok-pelosok itu umur sampai 100 tahun. Tidak mampu puasa. Kenapa? Memang fisiknya tuh sudah lemas. Jalan ke masjid aja nggak mampu. Otaknya masih normal, sehat. Kalau berpikir masih normal. Diajak mikir uang juga masih siap. Tapi kalau diajak puasa, jangankan puasa, untuk makan sehari 2 kali aja nggak mampu. Dikit-dikit harus makan, dikit-dikit harus makan, nggak mampu. Maka orang seperti ini, maka nanti tanggungannya adalah membayar fidyah. Nggak ada tanggungan puasa. Sejak awal kewajibannya adalah membayar fidyah. Begitu juga mungkin umurnya sebenarnya belum terlalu tua. Umur baru 40 tahun. Secara fisik seharusnya mampu puasa. Tapi masalahnya sekarang dia kena penyakit lumayan parah. Dirawat di rumah sakit. Ini sudah cuci darah, sudah berkali-kali. Kata dokter, gimana dok ini kesembuhannya? Ya doakan saja semoga Allah kasih kesembuhan. Biasanya orang seperti ini sebentar lagi dijemput oleh Israel. Paling tinggal nunggu beberapa bulan aja. Harapan sembuh itu sudah nggak ada. Orang seperti ini sama seperti orang yang sudah sangat tua.
walaupun umur 40 tahun, kalau sakitnya itu secara umum menurut kedokteran ini nggak ada harapan sembuh. Nggak ada harapan sembuh. 1001 kalau sampai dia sembuh. Jarang sekali sembuh. Orang seperti ini sejak awal kewajibannya sama seperti orang puasa, langsung bayar fidyah. Umur baru 40 tahun, tetapi penyakitnya kanker ganas. Walaupun dioperasi, ya bisa dibersihkan kankernya, tapi ya tinggal nunggu Israel. Paling bertahan 1 bulan. Obat belum habis, Israel sudah datang. Maka sejak awal kewajibannya adalah membayar fidyah. Andaikan dia sudah kasih tahu oleh dokter, ini harapan sembuh sangat minim sekali. Untuk sembuh itu 1001. Akhirnya dia sudah putus asa. Ketika putus asa sudah, dia teringat hadis as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Langsung suruh data satu kampung dia yang miskin siapa, dikasih uang, dikasih beras, kasih makanan. Mumpung Ramadan saya tak sedekahan. Ya andaikan nanti nggak sembuh itu saya dapat pahala banyak. Tapi saya berharap semoga barokah sedekah ini Allah kasih kesembuhan. Ternyata betul, Syawal belum sembuh, Dzulqa'dah sembuh. Ramadan kemarin sudah terlanjur membayar fidyah. Karena secara dokter ini nggak akan harapan sembuh, langsung bayar fidyah. Akhirnya dia sedekah. Kenapa? Kalau ada kesempatan sembuh, barokah sedekah, berharap Allah kasih kesembuhan. Andaikan nggak sembuh pun nggak masalah. Yang penting harta saya habiskan untuk semata-mata mencari ridha Allah, bekal untuk ke akhirat. Semoga sedekah ini menjadi tameng dari siksa kubur, jadi benteng dari siksa neraka. Ternyata Allah kasih kesembuhan, sembuh total. Sampai dokternya geleng-geleng, kok bisa sembuh tuh gimana ceritanya nggak tahu juga. Tapi yang jelas dia jadinya sembuh. Orang seperti ini bagaimana? Padahal kemarin sudah terlanjur membayar fidyah. Apakah nanti tetap wajib untuk mengqodoknya? Karena sekarang terbukti dirinya sudah sehat, mampu untuk puasa. Para ulama mengatakan tidak wajib untuk mengqodoknya. Karena ketika Ramadan tiba, kondisi dia yang seperti itu, secara pandangan syar'i kewajibannya adalah membayar fidyah. Dia pun juga sudah membayar fidyah. Sama seperti orang yang sedang mau sholat, tidak ada air, nyari kemana-mana nggak ada air. Akhirnya dia tayamum kemudian sholat, doa minta turun hujan. Setelah doa ya Allah Allah turunkan hujan. Akhirnya hujan betulan. Waktu zuhur belum habis, tapi tadi sudah terlanjur sholat zuhur dengan menggunakan tayamum. Kenapa? Karena memang tadi nyari air kemana-mana nggak dapat. Secara umum karena terang seperti ini nggak akan turun hujan. Allah berkehendak lain, walaupun siang, walaupun matahari terang benderang, tetap turun hujan. Bagaimana sholatnya? Perlu diulangi nggak? Tidak perlu diulangi. Karena ketika itu waktu tadi dia memang kewajibannya, tuntutan syar'i adalah sholat dengan cara tayamum. Begitu juga dalam masalah ini, kalau seseorang sakit parah, secara dokter divonis ini nggak akan ada harapan sembuh. Akhirnya dia membayar fidyah. Kewajiban dia ketika itu membayar fidyah. Kemudian beberapa bulan kemudian Allah berkehendak lain, Allah yang menentukan, bukan dokter yang menentukan. Ternyata sembuh. Bagaimana? Wajib qodok nggak? Sudah, tetap tidak ada kewajiban untuk mengqodoknya. Kemudian ada lagi orang yang sakit. Sakitnya secara umum itu biasanya sembuh, masuk angin biasa. Masuk angin biasa. Ya kalau masuk angin sudah habis tereh keroan. Ternyata besok pagi belum sembuh. Kepala pusing, mumet, akhirnya nggak puasa. Nggak puasa karena sakit. Karena secara umum sakit seperti ini sembuh. Paling sehari 2 hari sudah. Akhirnya dia tidak membayar fidyah. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah ternyata meninggal dunia. Kemarin baru beberapa hari yang lalu gitu juga ada orang Temboro sehat,
biasa. Malam cuma masuk angin minta bekam. Ternyata waktu sahur sudah dijemput Israel. Sakit biasa. Allah berkehendak yang lain. Kalau sakitnya itu biasa, secara umum sembuh. Ternyata meninggal dunia beberapa hari kemudian. Bagaimana? Kalau seperti pembahasannya awal tadi, tidak ada kewajiban fidyah. Kewajiban dia adalah mengqadha. Hanya saja kalau memang tidak ada kesempatan mengqadha, berarti tidak ada tanggungan bagi ahli waris. Tidak puasa masuk angin 2 hari akhir. 20, 28, 29 Ramadan. Enggak puasa. Kenapa? Karena masuk angin. Kenapa enggak wajib bayar fidyah? Karena ini sakit, harapan sembuh itu kuat. 1 Syawal Lebaran sembuh, dengar takbiran langsung sembuh mendadak. 2 Syawal belum sempat mengqadha, malamnya malam 2 sudah dijemput Israel. Berarti orang seperti ini tidak wajib bayar fidyah karena ada harapan sembuh. Kemudian karena meninggal sebelum mengqadha dan memang tidak ada, maka nanti dia tidak berdosa, ahli waris juga tidak ada tanggungan apa-apa. Yang sakit itu ada 2 macam, ada sakit yang masih ada harapan sembuh, maka kewajibannya adalah mengqadha. Andaikan meninggal dunia sebelum mengqadha dan memang enggak ada kesempatan, maka tidak ada tanggungan apa-apa. Tapi kalau sakitnya biasa, ada harapan sembuh, ada kesempatan mengqadha, tapi nanti dulu. Jajan lebaran masih banyak. Nanti nggak enak dengan teman-teman, masa jajan main ke rumah teman, disuguh makanan tidak dimakan. Berarti ada kesempatan mengqadha, tapi tidak mengqadha, maka nanti menjadi beban tanggung jawab ahli waris. Tapi kalau sakitnya parah, harapan sembuh tidak ada, sejak awal memang tanggungannya adalah membayar fidyah. Andaikan suatu saat ternyata sembuh betulan, sembuh, maka tetap tidak ada tanggungan untuk mengqadhanya. Kemudian al-hamil wal murdi, ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui. Kalau dia tidak puasa, ditanya dulu, kenapa enggak puasa? Ada kalanya dia enggak puasa, kenapa? Kalau saya puasa, saya bisa pingsan. Fisik saya tuh enggak mampu untuk puasa. Mungkin bayi saya yang janinnya, bayi yang disusui enggak masalah. Tapi fisik saya yang enggak mampu. Orang seperti ini, maka nanti kewajibannya cuma 1, yaitu membayar mengqadha. Tapi kalau kenapa enggak puasa? Sebenarnya saya mampu. Tapi saya khawatir kesehatan anak saya. Enggak puasa karena khawatir kesehatan anak, maka nanti karena enggak puasa wajib qadha. Karena penyebabnya bukan diri dia, penyebabnya adalah si anak, maka dia juga wajib bayar fidyah. Wajib membayar fidyah double. Selain qadha juga membayar fidyah. Kalau dua-duanya selain khawatir diri sendiri, juga khawatir terhadap anaknya. Double. Selain khawatir diri sendiri, juga khawatir kepada anak. Bagaimana? Hanya kewajiban untuk mengqadha. Yang double itu kalau murni khawatir akan kesehatan si anak. Kemudian yang terakhir, orang yang selain mengqadha ada kewajiban membayar fidyah. Man akhara qadha'a Ramadan ma'a imkanihi hatta dakhala Ramadana akhar. Pandangan para ulama itu kesempatan mengqadha itu yang benar sebelum tiba Ramadan berikutnya. Kalau tiba Ramadan berikutnya kok belum sempat mengqadha, maka selain mengqadha juga berkewajiban untuk membayar fidyah. Punya tanggungan qadha tahun kemarin, belum sempat mengqadha. Kenapa? Rencana saya tunda-tunda, tanpa terasa Ramadan sudah tiba. Sebenarnya kemarin bisa mengqadha. Kenapa? Nanti dulu. Akhirnya tanpa terasa, Ramadan kok sudah tiba. Bagaimana?
maka selain mengkodok juga kena denda. Setiap hari, setiap tahunnya 1 mud. Berarti nanti Syawal, kemarin Ramadan tahun kemarin punya kodokan puasa. Berapa hari? 3 hari. Kemudian belum sempat dikodok. Kenapa? Ditunda-tunda tanpa terasa Ramadan tiba. Maka nanti Syawal berikutnya dia tetap wajib mengkodok 3 hari. Tapi karena melewati batasnya dia kena denda setiap harinya 1 mud. Berarti selain mengkodok juga bayar fidyah 1 hari 1 mud, kalau 3 hari 3 mud. Lah kalau sampai 2 tahun, bukan tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, kenapa Mbak nggak mengkodok? Berat, malas saya mengkodok. Ramadan aja yang ada suasana saya nggak mampu, masih mukel, apalagi nggak ada suasana puasa. Sebagaimana ini 2 tahun, tahun kemarin kena fidyah, 2 tahun yang lalu itu punya kodokan 3 hari, belum sempat dikodok sampai datang Ramadan tahun kemarin, berarti kena fidyah 3 mud. Kemudian sampai sekarang pun juga belum sempat mengkodoknya. Bagaimana? Berarti double. Yang kemarin harus dikeluarkan fidyahnya, yang sekarang juga harus dikeluarkan fidyahnya. Kemudian kodok puasa tetap wajib. Totalnya berapa fidyahnya? 2 tahun yang lalu, Ramadan yang 2 tahun kemarin karena belum sempat dikodok, maka aslinya Ramadan sebelum Ramadan kemarin karena belum, maka Ramadan kemarin 3 mud. Sekarang bagaimana? Berarti double, karena lewatnya 2 tahun, berarti setiap harinya menjadi 2 mud. Kemarin 3 mud, sekarang per hari 1 mud, 3 hari berarti 3 mud. Sekarang itu double, berarti per harinya bukan 1 mud, karena 2 tahun per hari menjadi 2 mud. Berarti 3 hari sama dengan 6 mud. Kemarin 3 mud, sekarang 6. Berarti total menjadi 9 mud. 9 on, 9 mud. 9 per 1 mudnya 7 on. Berarti 9 kali 7, 63 on alias 6,3 on. Kodok puasanya bagaimana? Tetap wajib. Kodok puasanya tetap wajib. Oh, berarti kalau 10 tahun bagaimana? Tinggal dihitung sendiri kalau 10 tahun. Tapi ada sebagian ulama mengatakan pemulihan. Itu kebanyakan ulama berpendapat terjadi kelipatan. Pokoknya kalau 2 tahun, tahun pertama ya per hari 1 mud. Tahun kedua per hari 2 mud. Tahun ketiga per hari 3 mud. Kalau 10 tahun yang lalu berarti tahun pertama 1 mud, tahun kedua 2 mud, tahun ketiga 3 mud. Tahun yang ke-10 per harinya jadi 10 mud. Totalnya banyak, iya. Tapi ada pendapat kalau yang mampu ini sangat bagus sekali. Ini pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama ini. Kalau mampu sangat bagus sekali. Berpegang dengan pendapat yang difatwakan oleh kebanyakan ulama. Tapi kita juga tidak memungkiri memang ada sebagian ulama berpendapat tidak terjadi kelipatan. Tidak terjadi kelipatan. Karena dulu tidak puasa 3 hari, ya tetap fidyahnya 3 mud walaupun sudah 10 tahun yang lalu. Tapi yang paling kuat pendapatnya mengatakan terjadi kelipatan. Dulu kodok puasanya nggak puasa cuma sekali saja. Kenapa? Waktu itu sedang kumpul dengan rekan-rekan kerja. Karena mereka nggak puasa, akhirnya saya juga ikut tidak puasa. Sebenarnya sahur, karena temennya nggak puasa ikut mukel juga. Belum sempat dikodok sampai sekarang. Berarti tahun pertama 1 mud, tahun kedua 2 mud, tahun ketiga 3 mud, 4 mud, 5 mud, dan seterusnya sampai sekarang. Berarti tinggal dijumlah. Jadinya berapa puluh mud. Berarti kodok puasa kemudian tambah sekian puluh mud tadi. Ini pendapat yang paling kuat, tapi ada pendapat yang kedua dan ketiga mengatakan tidak terjadi kelipatan.
Berarti tetap karena dulu meninggalkan puasa 10 tahun yang lalu sekali, berarti fidyahnya juga tetap 1 mud. Ada pendapat yang kedua mengatakan tidak terjadi kelipatan, tapi setiap tahun 1 mud. Berarti tahun pertama 1 mud, tahun kedua tetap 1 mud. Kalau 10 tahun berarti total menjadi 10 mud. Tapi yang paling berat yang pertama tadi. Monggo tergantung kesiapan masing-masing. Kalau mampu yang pertama itu sangat bagus sekali. Mampu yang pertama terjadi kelipatan. Tahun pertama 1 mud, tahun kedua 2 mud, tahun ketiga 3 mud. Pendapat yang kedua tidak terjadi kelipatan, tapi setiap tahunnya 1 mud. Berarti kalau 10 tahun total menjadi 10 mud. Yang paling ringan sudah, pokoknya berapa hari pun, berapa tahun, berapa puluh tahun yang lalu tetap 1 mud per hari. Kalau ada kemampuan yang tingkatan pertama sangat bagus, nggak mampu yang kedua juga membolehkan, yang terakhir juga diperbolehkan. Yang jelas qodoan puasa tetap harus diqodo. Dulu nggak puasa tetap menjadi tanggungan, harus utangnya diselesaikan. Wa dainullah ahaq, hutang itu harus dibayar. Ada hutang kepada manusia, ada yang nagih terus. Ada hutang di dunia nggak ada yang nagih, nanti tagihnya nanti di akhirat. Hutang kepada siapa? Hutang kepada Allah Ta'ala. Hutang apa? Dulu waktu puasa tidak puasa, itu juga hutang yang harus dibayar. Wallahu. Kita lanjutkan tentang sunnah puasa. Mungkin sering kita dengarkan makalah dari para alim ulama bahwasanya puasa itu ada 3 macam. Ada puasanya orang biasa, ada puasanya orang yang istimewa, ada puasanya orang-orang yang sangat-sangat istimewa. Kalau orang biasa puasa itu yang penting puasa yang penting puasa, secara pandangan fikih hukumnya sah. Pahalanya banyak sedikit itu nggak penting, yang penting puasanya sah, tidak berdosa. Itu yang orang biasa. Kalau orang yang istimewa bukan hanya berpikir bagaimana puasa saya sah, tetapi dia ingin mendapatkan janji dari Allah Ta'ala, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu hasilnya akan menjadikan orang itu takwa. Kalau orang itu takwa, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau ada masalah akan dikasih jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Walaupun kelihatannya buntu, ada saja jalan keluarnya. Yang kedua, urusan rizki, Allah kasih dia rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kalau orang yang biasa fikirnya, bagaimana puasa saya sah, tidak berdosa, sudah aman, surga yang penting masuk surga walaupun paling bawah sendiri. Tapi kalau yang istimewa, oh enggak seperti itu. Saya bukan hanya berpikir bagaimana selamat neraka, bukan sekedar masuk surga, pengen surganya itu tinggi. Bukan sekedar puasa, tapi puasa yang betul-betul mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka ada istilah sunnah puasa dan makruhnya puasa. Namanya sunnah, kalau tidak dikerjakan, nanti puasanya sah. Dia pun tidak berdosa, tetapi kehilangan pahala yang sangat besar. Perkara yang makruh kalau dilanggar, puasanya sah. Apakah berdosa? Tidak. Tetapi nanti derajatnya tidak bisa tinggi, ya rendah-rendah saja. Ya sudah lumayan lah. Nanti kalau nggak dikerjakan itu istilahnya ya nggak berdosa, lumayan. Tetapi kalau urusan surga lumayan itu ya jangan lumayan. Surga kepenginnya yang paling tinggi. Ada istilah sunnah puasa. Yang pertama, at-tasahhuru, makan sahur. Termasuk secara nafsu cocok, dapat pahala. Apa itu? Makan sahur. Makan sahur itu waktunya kapan? Waktu makan sahur itu waktunya mulai separuh malam yang akhir. Berarti mulai jam 12.
Lah kalau habis tarawih karena siang nggak tidur, akhirnya sudah. Ini nanti kalau saya tidur takut kebablasan, nggak bisa sahur. Habis sahur, habis tarawih ngobrol dulu, ngopi dulu, lihat jam, loh kok ternyata sudah jam 11. Takut nanti kalau saya tidur sekarang, alamat nanti nggak bisa sahur, bangunnya sudah adzan. Saya tak sahur sekarang. Sahurnya sebelum tidur. Jam berapa? Baru jam 11 malam. Bagaimana? Itu bukan sahur tapi namanya makan malam. Nggak dapat pahala sahur, nggak dapat pahala sahur, itu bukan sahur, namanya makan malam. Berbeda, ini mampung 10 Ramadan akhir. Saya ingin meningkatkan amal di 10 Ramadan akhir. Nah, malam habis tarawih semangat tadarusan, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Lihat jam, Masya Allah, ternyata sudah jam 2 malam. Tanpa terasa saking nikmatnya baca Quran, sudah jam 2 malam. Ini kalau nanti saya tidur, alamat, bablas ini nanti. Azan subuh baru bangun, untung bangun, nanti bisa komat baru bangun. Akhirnya sudah, saya tak sahur dulu. Bagaimana? Kalau ini dapat pahala sahur. Kalau makannya sebelum jam 12, itu bukan sahur, tapi namanya makan malam. Tapi kalau sudah lewat jam 12, setengah 1, jam 1, atau setengah 2, niatnya sahur, maka nanti dapat pahala sahur. Makan kenyang, fisiknya kuat, dapat pahala lagi. Dapat pahala makan sahur. Termasuk kata para ulama, makanan yang barokah. Makanan yang barokah. Kalau seseorang makan, maka nanti semangat untuk ibadah. Itu namanya makanan barokah. Termasuk makanan barokah adalah makan sahur. Makan sahur itu termasuk makanan yang barokah. Nah, untuk makan sahur dapat pahala sahur itu tidaklah harus habis 1 piring. Tidaklah harus minum 1 teko. Berapa? 1 suap itu sudah mendapatkan pahala sahur. 1 teguk air pun itu juga sudah mendapatkan pahala sahur. Saya ini kalau bangun tidur makan itu males, nggak ada nafsu makan. Maka saya tak makannya sebelum tidur. Habis tarawih jam 10 sebelum tidur makan. Habis 1 piring, minumnya banyak. Bangun tidur nggak ada nafsu makan, sudah cukup 1 teguk air. Niatnya adalah sahur, dapat pahala sahur, dapat pahala sahur. Itu masuk makanan yang barokah. Yang kedua, takhiruhu malam yaqa syak. Disunahkan makan sahur itu agak akhir. Sebenarnya kalau makan sahur setengah 1 sudah dapat pahala makan sahur. Tapi yang paling bagus agak diundur sedikit, agak mepet, jam 3, setengah 4. Dalam suatu riwayat, seorang sahabat ditanya, Nabi itu makan sahurnya kapan? Selesainya kapan? Maka sahabat tadi mengatakan, dulu belum ada jam seperti sekarang. Maka belum menjawab. Nabi itu berhenti makan sahur kurang lebih antara azan dan selesainya sahur itu waktu yang cukup untuk membaca 50 ayat. 50 ayat itu kalau dihitung hitungan menit menurut para ulama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Maka ada istilah imsak. Imsak itu hanya stop, berhenti makan. Sebenarnya imsak itu masih boleh makan apa tidak? Kemarin kita dengar katanya batas akhir sahur itu adzan. Tapi imsak kok suruh berhenti makan? Itu bagaimana? Imsak berhenti. Maksudnya bagaimana? Ini anjurannya itu rambu-rambu. Kalau lampu merahnya itu adzan subuh, imsaknya lampu kuning. Rambu-rambu, hati-hati, sebentar lagi adzan subuh. Dan Nabi sendiri mencontohkan, beliau akhir makan sahur beliau adalah antara akhir sahur sampai adzan subuh, waktu yang cukup untuk baca 50 ayat.
kurang lebih 10 menit. Itulah yang disebut diistilahkan sekarang imsak. Hati-hati, sebentar lagi segera berhenti makan karena sebentar lagi waktu sahur sudah habis. Maka diusahakan sunnahnya itu meniru Nabi, niatnya ikut pada Nabi. Kalau sahur usahakan paling akhir adalah imsak. Kalau imsak usahakan berhenti, diusahakan. Tapi andekan karena bangunnya itu lambat, baru makan, belum sempat minum, imsak, kopinya belum sempat diminum, masih boleh untuk diminum. Tapi alangkah baiknya ketika imsak tiba itu sudah berhenti makan sahur. Itu yang paling bagus. Imsak bukanlah lampu merah tapi lampu kuning. Sebentar lagi akan datang waktu subuh, waktu sahur sudah habis. Maka yang paling bagus ya mungkin ya kalau sekarang imsak jam 4.13 nih, 4.13. Berarti ya diusahakan 4.13 itu sudah selesai. Kalau biasanya makan sahur, kalau makan butuh waktu berapa? 20 menit. Berarti lihat, berarti mulai sahur kurang lebih jam 4 kurang 15 makan sahur. Sehingga nanti pas imsak itu pas sudah selesai. Kenapa seperti itu? Niatnya ikut kepada baginda Nabi. Karena dulu Nabi juga seperti itu. Makan sahurnya dapat pahala, mengakhirkannya juga dapat pahala. Jadi kadang-kadang kelihatannya itu makan hal biasa, tapi kalau kita tahu ilmunya, niatnya ditata, maka dapat pahala. Mungkin selama ini kita kenapa sahur? Ya kalau nggak sahur lapar, nanti nggak mampu puasa, bagus. Kenapa sahurnya kok akhir? Dan nanti kalau sahur awal habis subuh sudah lapar. Ya alasan masuk akal, bagus juga. Tapi sekarang dirubah niatnya. Kenapa makan sahur? Ini sunnah. Kenapa diakhirkan? Dulu Nabi seperti ini. Sehingga yang dulu karena alasan supaya nggak lapar, sekarang alasannya berbeda. Akhirnya dapat pahala. Wallahu a'lam. Nggih, sampai di sini dulu mungkin ada yang bertanya nggih, monggo. Yang pertama kemarin dulu waktu Covid terkena divonis oleh dokter termasuk kena Covid. Bukan sakit biasa tapi sakit Covid. Dan menurut kedokteran waktu itu, wallahu alam benar dan tidaknya, menurut kedokteran memang Covid itu bisa dikatakan penyakit yang ganas sehingga kalau kena Covid pasti meninggal dunia, bahkan yang dekat-dekat pun bisa ketularan sehingga nanti juga meninggal dunia. Menurut ilmu kedokteran waktu itu katanya seperti itu. Walaupun wallahu a'lam ternyata juga banyak yang sembuh juga. Tapi secara teori kedokteran itu dianggap sakit yang tidak ada obatnya, kemungkinan besar yang sakit pasti meninggal dunia. Berarti termasuk sakit yang tidak ada harapan sembuh menurut kedokteran. Karena menurut kedokteran termasuk sakit yang tidak ada harapan sembuh, berarti waktu itu kewajibannya adalah membayar fidyah. Fidyah itu bolehkah berupa uang atau harus makanan pokok? Dalam hal ini, kalau dalam mazhab Syafi'i memang lumayan ketat, tertibnya harus berupa makanan pokok dan mentah, bukan matang. Bukan matang. Saya dulu punya kodokan puasa, belum sempat saya kodok. Berarti saya wajib ngodok selama 10 hari plus 10 mud. Berarti kalau 1 mud 7 on, berarti kalau 10 mud sama dengan 70 on alias 7 kilo. Sudahlah, saya tak masak sekalian, nanti saya kasih lauk, akhirnya saya bagikan kepada orang-orang, ngundang tetangga-tetangga atau disuruh diajak selamatan ke masjid, disiapkan berbuka, niatnya adalah membayar fidyah dalam bentuk makanan yang sudah matang. Bagaimana, apakah seperti itu sudah sah atau dibayar dalam bentuk uang? Apakah sudah sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i lumayan ketat, tidak boleh, harus berupa bahan mentah. Tapi kita juga tidak memungkiri memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh berupa uang. Terus bagaimana? Dulu sudah terlanjur pakai uang. Bagaimana? Kalau mampu diganti lagi dengan beras,
diulangi lagi sangat bagus. Tapi kalau nggak mampu, saya belum mampu, beli lagi. Bagaimana? Juga ada yang membolehkan. Tapi sangat bagus kalau ada kemampuan diulangi lagi fidyahnya karena waktu itu belum dianggap sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau belum, saya belum mampu ngulangi lagi karena dulu sudah saya pakai uang dan sekarang uangnya juga agak nipis. Bagaimana? Memang juga ada yang membolehkannya di kalangan sebagian ulama walaupun di luar mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Nggih. Yang pertama tadi masalah sakit COVID. Nggih, sakit yang nggih. Kalau sakit COVID tadi karena secara kedokteran memang divonis tidak ada harapan sembuh, berarti waktu itu kewajibannya adalah fidyah. Lah sekarang sehat bagaimana? Tidak ada kewajiban qada. Lah dulu fidyahnya, yang kedua fidyahnya pakai uang, bagaimana? Kalau yang lebih bagus diulangi kalau ada kemampuan. Nggih. Tapi kalau nggak ada ya memang ada yang membolehkan. Nggih. Nggih. Kami punya uang 120 juta, kan belum nisabnya. Tetapi kami juga punya tabungan haji sebesar 25 juta. Terus gimana? Nggih. Jadi 120 juta itu uang tabungan, terus ada lagi uang haji sebesar 25 juta. Jadi itu nanti diakumulasikan atau berdiri sendiri. Oh. Waalaikumsalam. Terkait dengan zakat mal, mengenai uang itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah dihitung seperti emas apa tidak? Memang ada perbedaan pendapat. Yang hati-hati kita anggap sebagai emas untuk kehati-hatian. Kemudian untuk karena dianggap seperti emas, maka tertibnya itu bukan sekedar akhir tahun itu nanti genep nisab, tapi disimpan selama 1 tahun dan tidak kurang dari 1 nisab. Maka berbeda dengan zakat tijarah perdagangan. Buka toko 1 Syawal, maka nanti pas akhir Ramadan kok sampai 1 nisab kurang lebih 130 juta, maka wajib zakat. Walaupun awalnya buka toko cuman senilai 80 juta. 1 tahun pas akhir tahun genep 130 juta, maka wajib zakat. Berbeda kalau uang nabung. Pertama kali nabung buka tabungan 1 Syawal. Ditaruh 80 juta. Setiap tahun, setiap bulan nambah, kadang 10, kadang 5, kadang 15, tergantung kelonggaran. Pas akhir tahun, genep 1 tahun, genep 130 juta. Apakah wajib zakat? Kalau ini belum. Jadi ngitungnya setelah genep 130 juta, disimpan selama 1 tahun. Baru nanti akan terkena, maka nanti akan terkena kewajiban zakat. Kemudian terkait dengan haji, orang yang ada kemampuan haji itu ya harus haji. Lah uang haji itu ada 2 tuntutan, 1 tuntutan badan, 1 tuntutan harta. Secara fisik kalau ada kemampuan ya harus berangkat, tentunya kalau ada uang. Maka uang itu juga selain zakat ada tuntutan wajib untuk digunakan haji. Lah sekarang itu nggak bisa berangkat langsung, harus diserahkan kepada travel haji, sehingga uang yang sudah kita keluarkan berarti statusnya ya bukan, nggak masuk dalam hitungan tabungan tadi. Jadi 120 juta itu sebagai simpenan kalau memang genap 1 tahun.
Yang uang haji itu akadnya beda, bukan simpenan, memang itu harus dikeluarkan seperti zakat. Sama seperti zakat. Nggih. Wallah. Ringkesnya belum ada kewajiban haji. Wallahu a'lam. Nanti kita tahqiq lagi. Oke, untuk bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang puasa, malam sudah niat karena punya sakit tapi tidak menyebabkan sesak, terus siangnya itu rasa sesak dan menumpah tidak bisa sembuh, itu bagaimana? Terus yang kedua, mengkodok puasa kan ada proses sunat awal, itu sebaiknya kodoknya itu didahulukan atau setelah puasa sunat. Terus yang ketiga, ini bagi orang pekerja berat, orangnya itu ngaku puasa, tapi andaikan dia bayar fidyah itu sah bukan? Ini sakit secara fisik, kalau puasa mampu, akhirnya nekat puasa. Padahal dokter sudah ngasih nasihat jangan puasa dulu. Walaupun nanti mampu, tapi kalau obatnya nggak diminum, nanti sakitnya tambah parah lagi, kambuh lagi. Tapi dia bismillah, enggak, pokoknya bismillah tawakkaltu Allah, saya berdoa kepada Allah barokah puasa, sakit saya sembuh harapannya. Akhirnya puasa betul, ternyata siang hari enggak minum obat mulai terasa sesak nafas dan yang lain. Bagaimana? Boleh untuk membatalkan. Boleh untuk membatalkan. Nih, karena memang fisik dia dianggap termasuk sakit yang membolehkan seseorang tidak puasa adalah sakit kalau dia nekat puasa, maka sakitnya tambah parah atau sembuhnya tambah lama. Itu secara dokter suruh minum obat dulu. Kalau tidak mampu, kalau secara pandangan fikih berarti dia dianggap orang yang ada uzur, sakit sehingga boleh tidak puasa. Awalnya nekat kok ternyata nggak mampu betulan, maka boleh membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, didahulukan mana antara puasa sunnah dan mengqadha puasa. Syawal itu kan puasa sunnah. Kemudian selain itu kemarin Ramadan punya qadhaan. Didahulukan yang mana? Didahulukan yang qadha dulu. Kalau mengqadha itu keharusan, kewajiban. Syawal itu sunnah. Kalau wajib itu seperti makanan pokok. Tapi kalau sunnah itu seperti makanan tambahan. Maka kita dahulukan yang pokok, disempurnakan dengan tambahan. Puasa Syawal itu tidak harus tanggal 2 sampai tanggal 7. Yang penting bulan Syawal. Andai kan puasa Syawalnya terakhir Syawal 23, 24, 25, 26, 27, 28 tetap masih mendapatkan pahala puasa Syawal. Atau saya puasa biasa puasa Senin Kemis, akhirnya Syawalnya setiap hari Senin dan Kemis, diniati double langsung puasa Syawal plus puasa Senin Kemis, tetap bisa. Kemudian yang ketiga mengenai pekerja berat. Karena dia pekerja berat, maka akhirnya langsung saja bayar fidyah. Bagaimana? Untuk orang yang pekerja berat, tertib aslinya tetap nanti malam hari niat puasa, kemudian tetap puasa pagi harinya. Kok ternyata siang hari nggak mampu, baru membatalkan puasanya. Tidak langsung berpindah kepada membayar fidyah. Dan biasanya kalau orang itu memang pekerja berat terus-terusan, itu biasanya fisiknya sudah kebal. Biasanya mampu. Tapi kalau kerja berat kadang-kadang, cuman mungkin biasanya kerja ringan tiba-tiba langsung dadaan berat, itu biasanya nggak mampu ke puasa. Wallahu a'lam. Nggih. Yang pertama terkait dengan yang beredar dari surat dari Basnas, bahwasanya bayar fidyahnya per hari itu untuk Magetan 45.000. Tapi 42, 45. Sedangkan di Ngawi beda lagi. Di Ngawi enggak sampai segitu. Setiap daerah berbeda.
Terus bagaimana, padahal kemarin sering saya sampaikan, per hari itu 1 mud. 1 mud itu 7 on. Nggak sampai 1 kilo. Padahal beras 1 kilo itu cuman berapa sekarang? 15, nggak sampai. 13 sampai 15. Kalau 7 on berarti hanya 10 ribuan. Kok itu sampai 45 ribu, bagaimana? Kemarin kita di pesantren di Kanak Sate sedang membahas juga. Wallah alam, saya juga belum tahu alasan kok bisa seperti itu bagaimana. Karena kalau rinciannya saya baca itu ngitungnya bukan per hari. Dia sekali makan 15 atau 14, kalau 3 kali makan berarti 42 ribu. Dalilnya mana? Kemarin kita sedang bahas argumen mereka apa, kita belum tahu. Kemudian yang kedua, terkait dengan godaan setan itu dari kanan, kiri, depan, belakang. Ketika Nabi Adam ciptakan di alam dunia, maka di surga Allah perintahkan para malaikat dan iblis untuk menghormati Nabi Adam. Waktu itu yang diperintahkan adalah para malaikat. Iblis bukan malaikat, tetapi waktu itu iblis kumpulnya itu para malaikat. Sehingga kalau di terjemahan Al-Quran yang diperintahkan sujud itu adalah malaikat. Padahal iblis bukan malaikat. Tapi ketika iblis tidak mau menghormati, akhirnya dimurkai Allah Ta'ala. Para mufassirin menjelaskan karena waktu itu memang perintahnya kepada malaikat, tapi waktu itu iblis itu kumpul ahli ibadah bersama malaikat. Sebenarnya bukan malaikat, tetapi kumpul senantiasa ibadah bersama malaikat. Sehingga dia juga kena perintah untuk menghormati Nabi Adam. Ketika iblis tidak mau menghormati Nabi Adam, Allah murka, Allah usir dia dari surga, diturunkan kepada dunia. Ketika Allah Ta'ala murka, maka melaknat iblis, maka iblis pun justru malah bersumpah dia akan menggoda manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri, didatangi semuanya. Dia bersumpah bahwasanya nanti manusia akan digoda terus sampai dia masuk ke dalam neraka. Jadi itu, lalu dari mana godaan iblis itu kan nggak kelihatan. Sebagian ahli zikir, saya sendiri juga belum bisa merasakan. Bagi mereka yang ahli zikir, ketika ada bisikan, itu mereka bisa membedakan. Ini bisikan hawa nafsu, ini bisikan iblis, atau ini bisikan dari malaikat yang senantiasa mendampingi kita. Kalau Imam Ghazali beliau ngasih nasihat, hati manusia itu seperti lapangan medan perang. Perang bisikan malaikat, bisikan hawa nafsu, bisikan syaitan. Mereka memang mengatakan kalau bisikan itu dari hati sebelah kanan itu bisikan malaikat. Tapi kalau dari sebelah kiri itu bisikan syaitan. Kalau dari sebelah sini itu bisikan hawa nafsu. Kalau ini itu murni dari pilihan hati. Tapi itu saya sendiri juga nggak tahu bagaimana cara merasakan. Yang bisa merasakan biasanya orang-orang yang sudah lama zikir, bersih hatinya betul, baru bisa merasakan. Karena godaan syaitan iblis itu sangat-sangat lembut, termasuk godaannya adalah mengajak bermaksiat, di balik ketaatan ada kemaksiatan. Kelihatannya mengajak taat, tapi sebenarnya di balik itu ada kemaksiatan. Atau kadang-kadang tarkul afdal li ajil fadl, meninggalkan yang lebih utama demi mendapatkan yang utama. Meninggalkan yang tingkatan paling atas demi mendapatkan yang derajat tengah. Itu termasuk godaan iblis. Lalu bagaimana dengan penjelasan yang di Al-Quran, iblis akan mendatangi dari kanan, kiri, dan yang lainnya? Sebagian menjelaskan itu kata-kata kinayah, maknanya iblis akan terus mendatangi manusia dari segala arah.
Adapun kalau bisikan itu sebagian ahli zikir mereka bisa membedakan ini bisikan dari setan atau bisikan iblis. Wallah alam. Kalau itu ini bisikan dari mana sebenarnya itu saya sendiri juga belum bisa merasakan. Ahli-ahli zikir yang hatinya bersih itu biasanya bisa membedakan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan kita tutup dengan sholat sunnah duha awal atau sholat sunnah Isra 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.